Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Fitria Herban dengan NIM 23090150141 dari Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada PT Indofarma Tbk. Adapun kronologi lengkap terjadinya kasus manipulasi laporan keuangan PT Indofarma Tbk ini berdasarkan berbagai sumber. Yang pertama ada awal masalah dan audit BPK pada tahun 2020 sampai semester 1 2023. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan audit investigatif atas pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya, terutama PT Indofarma Global Medica atau IGM yang bertugas mendistribusikan produk Indofarma. Audit ini menemukan indikasi penyimpangan serius yang berindikasi tindak pidana, termasuk penggelembungan persediaan, rekayasa transaksi, pencatatan fiktif, serta transaksi jual beli alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan tanpa analisa kemampuan keuangan pelanggan. Yang kedua, ada temuan dana tidak disetorkan sebanyak 470 miliar. Salah satu temuan utamanya adalah adanya dana sebesar 470 miliar yang seharusnya disetorkan oleh IGM ke Indofarma, namun tidak dilakukan. Dana tersebut sudah ditagih IGM dari pihak ketiga atau konsumen produk Indofarma, tapi tidak disetorkan ke Indofarma, sehingga menimbulkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 371,8 miliar berdasarkan laporan BPK. Yang ketiga ada modus manipulasi laporan keuangan. Manipulasi dilakukan dengan berbagai metode, antara lain yaitu penggelembungan nilai persediaan sehingga aset dan laba perusahaan tampak lebih besar secara fiktif, rekayasa transaksi penjualan yang sebenarnya tidak terjadi atau belum terrealisasi, pencatatan pendapatan atau aset fiktif yang tidak ada secara nyata, penjualan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan analisa kemampuan keuangan pelanggan, transaksi jual beli fiktif pada unit bisnis FMCG, penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi termasuk pengeluaran tanpa dasar, transaksi dan penggunaan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi, penempatan dana deposito atas nama pribadi atau penggadaian deposito untuk kepentingan pihak lain, dan penggunaan dana restitusi pajak untuk kepentingan di luar perusahaan. Yang keempat ada dampak keuangan dan sosial. Kondisi keuangan yang memburuk menyebabkan Indofarma tidak mampu membayar gaji karyawan sejak Maret 2024 dan bahkan tidak membayar gaji pada Juni 2024 yang memicu aksi unjuk rasa karyawan. Yang kelima ada pengunduran diri Komisaris Utama dan pengungkapan. Pada Mei 2024, Komisaris Utama Indofarma Laksono Trisnantoro mengundurkan diri dan mengungkapkan dugaan manipulasi laporan keuangan yang telah berlangsung lama di perusahaan. Dan yang terakhir ada penyerahan laporan hasil pemeriksaan ke Kejaksaan Agung. Pada Mei 2024, BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP investigatif kepada Kejaksaan Agung untuk proses hukum lebih lanjut terkait indikasi tindak pidana dan kerugian negara sebesar 371,8 miliar. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus manipulasi laporan keuangan PT Indofarma Tbk ini yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ada yang pertama AP atau Arif Pramuhanto. Arif Pramuhanto ini sebagai mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk periode 2019 sampai 2023. Ia diduga memanipulasi laporan keuangan tahun 2020 dengan membuat piutang, utang, dan uang muka pembelian produk alat kesehatan fiktif agar target perusahaan terlihat terpenuhi. Selanjutnya pihak kedua ada GSR atau GGS Raharjo. Sebagai mantan Direktur PT Indofarma Global Medica atau IGM tahun 2020 sampai 2023, ia diduga melakukan penjualan produk Panbio ke PT Promedic atau anak perusahaan PT IGM yang tidak memiliki kemampuan membeli, memerintahkan pembuatan klaim diskon fiktif, mencari pendanaan non-perbankan untuk operasional,
dan membentuk unit bisnis baru untuk transaksi fiktif. Pihak ketiga ada CSY sebagai Kepala Keuangan PT Indofarma Global Medica atau IGM pada periode 2019 sampai 2021. Ia diduga membuat laporan keuangan IGM seolah sehat dengan klaim diskon fiktif bersama dengan manajer keuangan Indofarma berinisial BPE mencari pendanaan non-perbankan dan menitipkan dana ke vendor-vendor fiktif. Dana tersebut digunakan untuk menutupi defisit dan kepentingan pribadi CSY. Dan untuk pihak terakhir ada BPE atau BBE sebagai manajer keuangan dan akuntansi PT Indofarma tahun 2020 sampai 2021. Ia terlibat dalam pencarian pendanaan palsu dan penggelapan dana perusahaan bersama CSY. Selain itu, Komisaris Utama Indofarma yang mengundurkan diri pada Mei 2024, yaitu Laksono Trisnantoro, pernah mengungkap dugaan manipulasi ini, namun tidak tersebut sebagai tersangka. Nah, selanjutnya sisi akuntansi apa saja yang dilanggar. Yang pertama ada manipulasi pengakuan pendapatan atau revenue recognition fraud. PT Indofarma Tbk ini diduga mengakui pendapatan dari penjualan barang atau jasa sebelum waktunya atau bahkan dari transaksi yang tidak sah. Artinya perusahaan ini mencatat pendapatan meskipun uangnya belum diterima atau barang belum benar-benar diterima oleh pembeli. Ini melanggar PSAK 72 karena pendapatan seharusnya diakui setelah kewajiban terpenuhi dan ada kepastian pembayarannya. Yang kedua ada penggelembungan nilai piutang atau overstatement of accounts receivable. Perusahaan ini mencatat piutang dari pelanggan dalam jumlah besar, padahal sebagian dari piutang tersebut sudah sulit ditagih atau macet, atau bahkan fiktif. Piutang seperti ini seharusnya dilakukan penyisihan atau cadangan kerugian, tetapi tidak dilakukan oleh Indofarma. Ini melanggar PSAK 71 yang mewajibkan pencatatan cadangan kerugian piutang atau impairment. Yang ketiga ada manipulasi persediaan dan harga pokok penjualan atau HPP. Diduga adanya manipulasi pada akun persediaan dan HPP seperti persediaan yang dicatat lebih tinggi dari nilai realnya dan HPP yang dibuat lebih rendah agar laba terlihat tinggi. Ini melanggar PSAK 14 karena nilai persediaan harus mencerminkan kondisi real. Yang keempat ada transaksi fiktif dan kepatuhan internal. BPK menemukan bahwa adanya transaksi pembelian dan penjualan alat kesehatan yang tidak didukung oleh dokumen yang valid, seperti tidak adanya bukti pengiriman barang, tidak ada kontrak yang sah, dan tidak adanya pembayaran masuk yang sebenarnya. Ini melanggar prinsip substansi mengungguli bentuk atau substance over form. Yang kelima ada penyajian laporan keuangan yang tidak wajar dan menyesatkan. Akibat semua pelanggaran di atas, laporan keuangan PT Indofarma tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ini menyesatkan para investor, pemegang saham, dan publik. Ini melanggar PSAK 1 yang mengatur laporan harus disajikan secara wajar dan transparan. Nah, yang terakhir ada akibat dan dampak yang terjadi atas kasus PT Indofarma ini. Yang pertama ada opini disclaimer dari BPK. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini tidak menyatakan pendapat disclaimer atas laporan keuangan PT Indofarma. Artinya laporan keuangan ini dianggap tidak dapat dipercaya karena banyaknya penyimpangan dan tidak kesesuaian standar akuntansi. Yang kedua ada kerugian keuangan negara. Akibat pelanggaran ini, negara dirugikan sebesar 371,83 miliar. Dana ini berasal dari piutang macet, transaksi fiktif, dan pengelolaan keuangan yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga ada pemrosesan hukum. Kasus ini dilimpahkan Kejaksaan Agung karena diduga melibatkan tindak pidana korupsi. Pejabat dan manajemen yang terlibat dalam penyusunan laporan palsu terancam hukum pidana. Yang keempat ada rusaknya kepercayaan investor dan publik. Sebagai perusahaan terbuka, laporan keuangan Indofarma menjadi dasar keputusan investor. Dengan adanya pelanggaran, investor merasa tertipu, harga saham bisa jatuh, dan reputasi perusahaan rusak.
Yang terakhir ada citra BUMN dan pemerintah tercoreng. Karena Indofarma adalah anak usaha BUMN atau Kimia Farma, maka kasus ini menimbulkan dampak buruk pada kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMN secara keseluruhan. Itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.